Kasus penularan COVID-19 di Indonesia saat ini masih terbilang tinggi. Alih-alih menelurkan kebijakan yang mampu memutus mata rantai penularan, pemerintah justru mempromosikan ajakan berwisata. Hal ini tentu saja berimbas pada timbulnya mobilitas warga di luar rumah. Di tengah tingginya kasus COVID-19 di tanah air, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno terus menggencarkan program berwisata dengan mengumumkan rencana program wisata vaksin di Bali Senin lalu. Selain bertujuan untuk segera menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity, Sandi juga menyebutkan program ini bisa meningkatkan ekonomi di daerah tujuan wisata. Bekas Wagub DKI ini mengklaim wisata berbasis vaksin merupakan permintaan langsung Presiden Joko Widodo. Kami memilih Bali provinsi dengan percepatan vaksinasi terbaik secara nasional. Suplai vaksin yang cukup. Ini dosis di Bali per 22 juta. Dosis pertama sudah, dosis kedua juga mengikuti dengan signifikan, angkanya sudah mencapai 70%. Tidak hanya Menparekraf, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menyampaikan ajakan serupa. Dalam pembukaan acara Raja Ampat E-Festival Senin lalu, Ma'ruf mengajak masyarakat berwisata ke Raja Ampat, Papua Barat. Berkenaan dengan gerakan bangga berwisata di Indonesia, saya mengajak kita semua untuk berwisata ke Raja Ampat yang terkenal dengan keindahan alam dan budayanya. Berwisatalah dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Ajakan Ma'ruf Amin untuk berwisata ke Raja Ampat sempat memicu riuh warganet di media sosial, mengingat pernyataan ini muncul di tengah kasus COVID-19 tanah air yang sedang melonjak tinggi. Dikutip dari cnnindonesia.com, juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baidlawi menyebut ajakan Ma'ruf Amin untuk berwisata ke Raja Ampat dilakukan apabila kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia sudah pulih dan aman. Tidak hanya warganet, ajakan para petinggi negeri untuk berwisata di tengah pandemi juga mendapat sorotan dari ahli wabah atau epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya, Windu Purnomo. Windu menyebut seharusnya pemerintah lebih berani menutup tempat wisata. Bagi Windu, langkah ini dapat mengurangi mobilitas warga sehingga bisa menekan laju penyebaran dan angka kasus positif COVID-19. Nah, kalau itu kemudian ada yang mendorong mobilitas, ya, misalnya salah satunya wisata, itu berarti yang mendorong itu sama sekali tidak mempunyai persepsi risiko yang baik tentang COVID-19. Ya, apalagi kalau itu adalah pejabat publik. Ya. Kita terus-menerus menyalahkan masyarakat gitu ya, bahwa masyarakat abai terhadap protokol kesehatan dan sebagainya. Itu kan menunjukkan kalau masyarakat abai seperti itu kan persepsi risikonya rendah. Nah, sekarang kok ada sementara pejabat publik juga mempunyai persepsi risiko yang rendah. Windu menambahkan pemerintah diharapkan lebih konsisten dan fokus dalam penanganan COVID-19 yang saat ini angka penularannya masih tinggi. Kebijakan yang selaras untuk memutus rantai penularan COVID-19 tentu harus dipertegas agar pandemi ini bisa tuntas. Iqbal Kiyarso, Fajar Indrajaya, Jakarta.